Apapun profesimu, apapun jabatanmu, apapun keahlianmu, akhirnya kita menjadi almarhum. Seberapapun kekayaanmu, kecerdasanmu, akhirnya kita juga akan menjadi almarhum. Maka ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang disampaikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Tahukah engkau siapa Abi Dzar Al-Ghifari? Beliau adalah mantan perampok nomor 1 pada waktu itu. Pada masanya Abi Dzar Al-Ghifari ini mantan seorang perampok yang sangat disegani. Tetapi beliau melihat kegigihan sahabat-sahabat Rasulullah, hebat gak karuan. Dia gak takut dengan kematian, tidak takut hilangnya harta. Maka dia teguh dengan pendirian bahwa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah benar adanya. Ketika dalam perjalanan melalui lembah Ghifar, pasti akan dihadang oleh sekelompok orang yang menamakan perampok Ghifar. Ketuanya adalah Abi Dzar. Setiap kali orang-orang dari Makkah pada saat itu ketika dirampok diberikan semuanya, padahal dia berangkat untuk mendapatkan keuntungan barang dagangan. Ketika diminta pasti diberikan. Dan dari mana ini? Dari Makkah. Dia selalu menyebut Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Akhirnya Abi Dzar ini tertarik, siapakah sebenarnya Muhammad Rasulullah? Dia datang dari Ghifar menuju ke Makkah sendirian, ingin menyatakan sebenarnya siapa Rasulullah. Begitu besar pengaruhnya. Akhirnya datanglah Abi Dzar menghadap Rasulullah. Akhirnya sahabat seperti Umar bin Khattab yang terkenal dengan keganasannya, ketegasannya, dan Abu Bakar Siddiq dengan kebijaksanaannya, dua sahabat utama Rasulullah itu membukakan pintu ketika Abi Dzar Al-Ghifari ini mendodok pintu, mengetuk pintunya. Akhirnya dibuka oleh dua sahabat yang utama. Tujuannya apa? Jangan-jangan Rasulullah itu akan diancam. Karena Nabi tahu apa yang terjadi. Dah buka saja. Ketika dibuka, disitulah beliau bersimpuh di hadapan Rasulullah dan menyatakan Islam. Dari keislaman Abi Dzar Al-Ghifari, seorang mantan penjahat menjadi orang yang beriman, imannya luar biasa. Dalam akhir hidupnya dia tidak keinginan banyak harta, jabatan tidak mau, sampai beliau itu hidup di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, diberi umur yang panjang. Tapi dalam akhir hidupnya beliau orang yang sangat zuhud, tidak begitu tertarik dengan keduniawian. Inilah perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seorang mantan penjahat yang berakhir dengan iman yang sangat bagus. Dan di akhir usianya Rasulullah pernah mengatakan, kelak akan ada 7 kelompok besar yang akan datang ketika Abi Dzar meninggal. Betul, Abi Dzar itu akhirnya hidup bersama keluarga di tengah padang pasir yang jauh dari tetangga. Dia hidup sangat-sangat sederhana. Andaikan dia mau menerima jabatan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dia akan menjadi seorang kepala jaksa pada waktu itu. Tapi beliau gak mau. Aku tinggalkan kehidupan duniawi. Karena apa? Dia selalu teringat-ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa pesannya? Ya Aba Dzarin jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharulah perahumu karena laut itu dalam. Kalau kita akan mengarungi lautan yang luas dan dalam, maka
harus menggunakan perahu yang sangat kuat. Artinya sebuah perjalanan kita mulai dari alam kandungan sampai kita nanti di yaumil qiyamah akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Jika bekal kita itu tidak cukup, wallahu alam kita akan bisa selamat atau tidak. Jika kita adalah orang yang mau melakukan perjalanan pendek, mungkin cukup dengan bekal yang sedikit. Kita mau ke Samarinda, mungkin cukup dengan uang 500.000. Tapi jika kita mau ke Jawa, nggak cukup dengan uang 500.000, kita tambahkan mungkin dengan 5-10 juta. Mungkin perjalanan kita semakin jauh ke Mekah sana, tidak cukup hanya uang 50 juta. Begitu juga perjalanan kita akan menuju ke akhirat, tidak cukup hanya dengan amal yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya falyamal 'amalan shalih. Hendaknya engkau beramal dengan amal yang shalih. Yang hidup itu simple. Kuncinya itu dua. Jika kau ingin selamat sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kuncinya hanya amal soleh dan sekali-kali tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Tapi mengejawantahkan kata-kata amal soleh ini tidak bertolak belakang dengan Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak bertentangan.